Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 19 Juni 2022 merupakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian Bab 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti, lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku buat menjadi tumpuan kakimu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya.
sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 11 ayat 23 sampai 26. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenang daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini mengenang daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 9 ayat 11b sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata,
Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Mengubah keterbatasan menjadi berkat. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Bapak, Ibu, kaum muda dan remaja, serta anak-anak yang terkasih. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Urbanus keempat pada tanggal 8 September 1264 sebagai Solemnitas Sanctissimi Corporis Christi, atau disingkat Corpus Christi. Melalui penetapan ini, Paus ingin menyampaikan betapa pentingnya makna Ekaristi bagi hidup Kristiani. Ekaristi Maha Kudus merupakan sakramen terluhur serta puncak seluruh ibadat dan kehidupan Kristiani. Ekaristi sebagai perayaan kurban dan perjamuan di mana Kristus Tuhan dirayakan kehadirannya, dikurbankan dan disantap. 1. Sebagai perayaan atau pesta. Hendaknya kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi dengan diri yang layak, baik fisik maupun hati dan budi. Secara fisik, kita hadir dengan pakaian dan sikap yang pantas, sebagaimana lazimnya kita hadir di sebuah pesta. Hati dan jiwa kita juga mesti bersih agar kita pantas menerima Tuhan yang Maha Kudus. Maka gereja menganjurkan kita menerima sakramen pengakuan jika dalam kondisi berdosa. 2. Sebagai kurban. Ekaristi mengingatkan kita akan kurban Kristus dalam kisah sengsara, wafat, dan bangkitnya. Maka pantaslah kita bersyukur atas kasih Tuhan yang mau berkurban demi keselamatan kita. Semoga pengorbanan Kristus mendorong kita untuk berani berkorban dan mau berkorban melalui sikap peduli dan berbagi. 3. Sebagai perjamuan. Di dalam perjamuan Ekaristi, Kristus sendiri yang menjadi tuan rumah sekaligus santapan.
karena Yesus memberikan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur. Setiap kali kita menerima komuni kudus, kita menerima Yesus Kristus dalam diri kita. Apa yang dimakan dan diminum senantiasa mempengaruhi orang yang memakan dan meminumnya. Maka dengan menerima dan menyantap tubuh Kristus, diharapkan kita hidup dan bertindak sesuai dengan perintah dan sabda Kristus. Dan dengan demikian menjadi sahabat-sahabat Yesus. Dari bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana ke-12 murid sudah mulai dirasuki kekhawatiran. Hari sudah mulai malam. Orang banyak membutuhkan makan dan penginapan. Sementara saat itu mereka berada di tempat yang sunyi. Dan dalam kecemasan itu, Yesus menantang mereka. Yesus meminta kepada para murid untuk memberi mereka makan. Bagaimana harus memberi makan 5.000 orang? Belum anak-anak dan perempuan. Sementara hari sudah mulai malam dan jauh dari perkampungan. Tentu tantangan ini mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin melakukan itu? Yang mereka ketahui, mereka memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apakah cukup? Fokus mereka hanya pada apa yang melekat dalam dirinya. Mereka tak menyadari ada peluang yang dimiliki, yakni mereka memiliki Yesus. Yesus menjadi solusi terhadap masalah mereka. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak, sehingga mereka semua kenyang. Sisa masih 12 bakul. Hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Nah, apa yang dapat kita temukan dari peristiwa ini? Pertama, dekat dengan Yesus berarti dekat dengan keselamatan. Kedua, Yesus menunjukkan tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan jika kita bersama Allah. Ketiga, keterbatasan kita bukan menjadi alasan untuk tidak berbuat kebaikan yang menyelamatkan. 5 roti dan 2 ikan karena melalui kelimpahan rahmat Allah mampu memberikan makanan kepada 5.000 orang. Keempat, oleh karena itu sebagai orang beriman, pada hari raya ini diingatkan sebagai orang yang telah menerima tubuh dan darah Kristus, hendaklah memiliki semangat dan antusias untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Ekaristi yang telah kita terima hendaknya merasuki dan mewarnai seluruh hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan diutus. Sebagaimana para murid diperintahkan untuk memberi makan 5.000 orang, demikian kita diutus, ite missa est. Demikian saat kita mengakhiri Ekaristi. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita terima selalu membangkitkan rasa hormat kita terhadap perayaan Ekaristi, mendorong kita berani dan mau berkorban melalui sikap peduli serta berbela rasa, sekaligus menguatkan kita untuk menghidupi semangat Kristus dalam hidup harian kita. Amin. Berkah dalam. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, setiap pekan kami Engkau perkenankan mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut Yesus sendiri sebagai santapan rohani kami dalam rupa hosti kudus. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami,
agar kami terus mampu menjadi pribadi yang layak untuk mengikuti Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus, serta mampu mewujudkan pesan perutusan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.